Oke, teman-teman silakan dibuka videonya ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain masuk, mulai teman-teman yang lain yang sudah hadir menulis di datanya nama di kolom chat ya. Boleh menyiapkan buku. Ya, Oke, terima kasih Abdul Hamid Ibrahim sudah menuliskan namanya ya. Akan mulai 2 menit lagi. Ada Abdul Hamid Ibrahim. Boleh dibuka videonya teman-teman? Ustaz Fauzan. Oke. Ganti HP Ustaz. Oh iya Ustaz. Boleh kita angkat kalau mau. Jadi mungkin perangkat yang satu mau dipakai bisa dengan perangkat yang lain asalkan ada alamat linknya ya teman-teman ya. 1 menit lagi dan sudah ada di dalam room, silakan menuliskan nama lengkap ya. Hari ini kita dengan buku yang lama ya teman-teman ya, disiapkan 1 menit lagi ya. Oke, sudah ada 11, ada Karan, ada Raja, baik sudah pukul 7.05. Boleh silakan teman-teman dibuka videonya. Kita buka dulu ya. Semuanya bawa Al-Quran ya. Kemarin surah Ad-Duha, nanti kita siapkan surah apa ya? Surah Ad-Duha. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirannya
atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita sehari-hari, dan pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di virtual Zoom dalam rangka pendidikan karakter ya untuk anak-anak aulad di kelas 5 Abdullah bin Umar. Dan kalau beri salam tidak lupa kita sampaikan, semoga tercurah tuntunan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan teman-teman, nah, terima kasih atas kehadirannya. Di room ini kita sudah berkumpul 12 orang ya. 12 orang itu berarti masih ada 6 orang lagi yang belum masuk. Mudah-mudahan teman-teman yang pasti berjuang dengan sidang mungkin cepat masuk. Nah, mari kita awali pagi ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan silakan dibuka Al-Qur'annya surah, nah ini suratul Al-Lail, surat Al-Lail, Walaili idza yaghsha. Kita sama-sama buka kaca ya. Halaman 595 sudah ketemu semua? Sudah? Kita baca sama-sama. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza wa ma khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lasatta fa amma man a'ta wattaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum narun talazza ayaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma ahadin indahu min ni'matin tujza illa wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Sadaqallahul azim. Baik, jazakumullah kepada anak Ustaz yang telah membacakan surah Al-Lail. Demikian bacaan surah Al-Lail, dan selanjutnya teman-teman boleh buka buku halaman 53. 53 itu adalah tentang peristiwa. Kita akan belajar tentang sirah nabawiyah pagi ini ya. Sirah nabawiyah pagi ini itu berbicara tentang peletakan batu Hajar Aswad. Jadi di sini Ustaz ini menyampaikan materi tentang peletakan batu Hajar Aswad. Sudah tahu apa itu batu Hajar Aswad, teman-teman? Batu Hajar Aswad di mana?
Mekah. Betul, di Mekah. Tepatnya adalah di Ka'bah. Ya. Oh, anak-anak Ustaz boleh disimak bukunya masing-masing. Ustaz sengaja belum share screen, nanti share screen-nya ya. Sekarang Ustaz ingin membacakan buku halaman 454. Boleh disimak buku masing-masing atau bisa menyimak secara audio saja boleh, memperhatikan Ustaz di rumah. Baik. Nah, ketika Rasulullah berusia 30 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Kenapa direnovasi? Karena pada saat itu kondisi Ka'bah yang pernah dilanda banjir hingga meluap ke Baitul Haram. Sewaktu-waktu bisa membuat Ka'bah runtuh. Jadi ternyata di Mekah itu walaupun jarang hujan, sekali-sekali hujan bisa banjir ya. Itu contohnya. Nah, akhirnya mereka sepakat untuk memperbaiki Ka'bah. Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Mukhzumi yang mengawali perobohan bangunan Ka'bah, lalu diikuti semua orang. Mereka membagi-bagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya masing-masing. Jadi direnovasi, kemudian diruntuhkan, dibangun lagi, kemudian dibagi-bagi kepada kabilah mana yang berhak untuk merombak atau merenovasi. Kabilah-kabilah itu kayak suku-suku teman-teman ya. Jadi di Ka'bah itu banyak suku Quraisy, suku apa begitu kan. Kemudian setiap kepala-kepala suku itu nanti banyak kan anggotanya. Nah, itu yang untuk membantu. Maksudnya demikian ya. Nah, mereka membagi-bagi sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah maksudnya ya, dengan bagiannya sendiri-sendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang baik dan mulai membangunnya kembali. Yang bertugas menangani urusan pembangunan Ka'bah ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi bernama Bakum. Nah, itu dia ya. Nah, tatkala pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih. Nah, ini puncaknya. Ketika mereka sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad itu ke tempatnya semula. Sirah ini mungkin teman-teman sudah pernah mendengar, kita mengulas kembali ya. Kemudian apa yang terjadi? Terjadilah perselisihan terus berlanjut selama beberapa hari, 4-5 hari, tanpa ada keputusan yang hanya berbicara tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad itu sejarahnya adalah batu yang dari surga, teman-teman ya. Nah, kemudian bahkan perselisihan itu semakin meruncing dan hampir saja terjerumus dan hampir menumpahkan darah. Biasa orang-orang Mekah itu begitu ya. Masalah sepele saja biasanya berkelahi. Masalah sedikit kecil saja biasanya itu memancing keributan dan bahkan terjadi kegaduhan yang besar ya. Apalagi ini yang prinsip bagi mereka ya. Nah, kemudian ada seseorang yang tampil memberikan solusi atau memberikan pendapat ketika perselisihan ini semakin memanas. Siapakah beliau? Orang tersebut adalah Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Tampil dan menawarkan jalan keluar dari perselisihan itu. Dengan menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu masjid keesokan harinya. Jadi, ada yang mengusulkan karena tidak ada keputusan bagaimana caranya meletakkan batu Hajar Aswad ini. Ada seseorang yang menyampaikan usulan, bagaimana kalau orang yang meletakkan Hajar Aswad ini adalah orang yang pertama kali sampai ke pintu masjid besok pagi. Nah, begitu kan. Kali mereka sore waktu itu ya.
Jadi keputusannya demikian. Dan mereka semuanya menerima cara ini. Jadi semuanya menerima cara ini ya. Ketika disepakati cara ini, kemudian Allah ternyata teman-teman, Allah menghendaki orang yang berhak tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau mereka mengetahui ini, mereka berbisik-bisik. Mereka berbisik-bisik. Nah, ketika pagi harinya, Rasulullah itu yang datang yang pertama. Sebelumnya di sirah yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah itu diberitahu agar pagi itu datang ke seputaran Masjidil Haram itu datang lebih awal dari yang lain. Kenapa? Karena memang ada perselisihan siapa yang datang disepakati, siapa yang datang lebih awal, maka itu yang berhak akan meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Itu melalui siapa? Melalui Jibril ya. Jadi sirah yang lain. Nah, jika cerita adalah Nabi Muhammad SAW itu berumur 30 tahun ya. Nabi waktu itu belum diangkat menjadi Rasul. Umur 30 tahun itu ya seumur Ustadz lah ya. Oh iya ya, seumur Ustadz ya, 30 tahun. Jadi datang lebih awal, kemudian orang-orang pas berdatangan sesaat mungkin sesudah Rasulullah hadir, itu melihat kehadiran Rasulullah yang lebih awal. Maka mereka berbisik-bisik, ini dia Al-Amin, ini dia Al-Amin, ini orang yang dapat dipercaya. Kami sepakat begitu. Dan semua orang itu tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa misalnya, wah saya terlambat. Tidak ada rasa misalnya ada saingan, nggak ada. Semuanya menerima karena Rasulullah itu dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya, maka mereka semuanya ridho atas keputusan yang mereka buat sebelumnya, bahwasanya adalah orang yang pertama datang itu adalah orang yang meletakkan Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad itu lumayan besar ya sebenarnya, dibopong ya. Yang pernah umroh mungkin, kemudian sudah naik haji, bisa membayangkan Hajar Aswad itu bentuknya bagaimana. Waktu itu mungkin demikian ya. Nah setelah mereka semua berkumpul di sekitar beliau dan mengabarkan apa yang harus dilakukan oleh orang yang pertama datang, maka beliau meminta sehelai selendang, lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengah selendang tersebut. Ya, lalu Rasulullah pasti kasih tahu, ini loh Muhammad, gitu. Siapa yang datang duluan pagi ini, maka dia meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Nah, setelah Rasulullah mendengar itu, maka Rasulullah memiliki ide cemerlang lagi. Apa idenya adalah dia meminta selembar selendang. Lalu kita biasa pakai selendang begitu. Di selendang itu nanti semuanya kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad tidak di atasnya. Setelah itu maka kepala-kepala suku, kan tidak mungkin semua orang bisa memegangnya ya. Kepala-kepala suku itu diperkenankan untuk memegang ujung-ujung dari selendang tersebut. Maka mereka membawa secara bersama-sama ke tempat yang semula, lalu Rasulullah meletakkan kepada tempat yang semestinya. Singkat cerita, mereka mengikuti semua arahan dari Rasulullah, dari Muhammad waktu itu yang belum diangkat menjadi Rasul. Kemudian mereka sangat terkesan ya dengan cara pemecahan masalah yang ditawarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, luar biasa. Akhirnya Hajar Aswad itu kembali ke tempatnya semula. Dan peristiwa Hajar Aswad ini teman-teman, inilah yang pertama kali memberikan kesan kepada masyarakat di Mekah dan memberikan gelar Al-Amin kepada Rasulullah.
dialami. Dalam sirah yang lain juga disebut seperti itu. Nah, demikian cerita atau sirah dari peletakan Hajar Aswad yang dilakukan oleh manusia paling mulia di bumi ini, yaitu tidak lain adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari peristiwa peletakan Hajar Aswad ini, sebelum Ustaz lebih lanjut ingin menyampaikan beberapa tanggapan. Apakah teman-teman sudah ada yang mau didiskusikan atau bertanya? Oke, jempolnya diterima. Abdul Habib dan Irsad. Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau bertanya mungkin? Kalau tidak ada, nanti Ustaz bisa jelaskan lebih lanjut. Oke, kalau begitu, sebenarnya tidak ada dari teman-teman ya. Di bagian bawah itu ada pertanyaan teman-teman. Boleh lihat di pertanyaannya. Dan Ustaz juga bertanya, spontanitas saja nanti dijawab ya. Pada usia berapa Rasulullah pada usia berapakah waktu Rasulullah meletakkan batu Hajar Aswad tadi? Berapa umurnya tadi? 30. Iya, 30 tahun. Kan kata Ustaz, seumuran Ustaz ya, 30 tahun. Ini teman-teman, kalian nanti mungkin pada saat SMP bertemu dengan AKM ya, Asesmen Kompetensi Minimum. Dan dari sebuah cerita itu dapat menggali informasi secara aktif, menyimak dan menyimpulkan nanti begitu ya. Ini salah satu teknik pengenalan AKM nanti. Kalau SD belum kalian, karena SD itu adik kelas kalian nanti yang bakal AKM. Ternyata bukan teman-teman ya. Kelas 5 tahun depan yang dipersiapkan adalah kelas 4 tahun ini. Oke, soal selanjutnya mungkin Ustaz ingin bertanya mengenai peletakan batu Hajar Aswad yang telah disampaikan tadi. Tadi Abdul Hamid yang menjawab ya. Nah, siapakah mengapa masing-masing kabilah itu berselisih? Mengapa tadi masing-masing kabilah itu berselisih dan bagaimana jalan keluarnya? Ada yang bisa menjelaskan secara dengan bahasa sendiri? Tadi yang membuat kabilah berselisih itu apa kira-kira? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mesin Ustaz ya. Oke. Bagaimana teman-teman? Mengapa mereka berselisih? Mereka berselisih tadi apa alasannya? Mereka itu merasa paling berhak semua ya. Mereka merasa paling terhormat di antara yang lain, sehingga memang perasaan kalau sudah kita dihinggapi rasa paling itu memang sulit ya teman-teman ya. Jadi satu kabilah menganggap mereka paling bagus, paling baik, paling mulia dibanding dengan yang lain. Maka mereka menganggap saya yang lebih berhak, gitu ya. Dan semuanya berpikir seperti itu, makanya gaduh. Kabilah A berpikirnya mereka paling baik, kabilah B berpikirnya mereka paling baik, kabilah C mereka berpikirnya paling baik, dan semuanya menganggap mereka berhak, sehingga tidak ada yang mau mengalah. Dan karena seperti itulah terjadilah perselisihan yang sangat sengit, bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Nah, setelah itu maka ada yang menyampaikan usulan untuk bagaimana caranya kalau orang yang meletakkannya ini adalah orang yang datang lebih pagi, besok pagi di sini. Nah, begitu. Itu salah satu penyelesaiannya. Baik, selanjutnya mungkin karena tidak ada yang bertanya, Ustadz ingin menyampaikan berkenaan dengan hal ini. Ada sifat-sifat yang perlu ditanamkan pada
Nah, oke. Nih, udah dapat teman-teman ya? Belum. Belum nampak? Baru tadi. Oke, sifat-sifat yang tercerminkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah apa sifat-sifat atau karakter yang dapat diambil? Ini salah satu jawaban yang terambil di salah satu web ya. Nah, sifat-sifat yang tercerminkan dari Nabi Muhammad yang waktu itu belum diangkat menjadi nabi ya, yang dapat dilihat ketika Nabi Muhammad menyelesaikan pertikaian peletakan kembali Hajar Aswad adalah sifat adil dan sifat amanah. Jauh sebelum itu, beliau dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya memang ya teman-teman ya. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi penengah yang adil pada saat itu. Agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan adil, Nabi Muhammad meletakkan batu Hajar Aswad di atas kain atau di atas selendang tadi ya. Kemudian Nabi Muhammad meminta setiap tokoh, maksudnya ya, untuk memegang bagian sisi kain dan membawanya secara bersama-sama. Baru kemudian Nabi Muhammad SAW yang meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Kemudian pembahasannya adalah Nabi Muhammad SAW dapat menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh kaum Quraisy pada saat peristiwa peletakan Hajar Aswad. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang amanah. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin dari masyarakat Quraisy. Sebelumnya mereka sudah mengenal Rasulullah itu memang dapat dipercaya ya pada waktu itulah. Masyarakat Quraisy itu memberikan gelar Al-Amin. Nah, ini salah satu karakter yang dapat kita pelajari dan dapat kita gali secara mendalam. Dan selanjutnya masih di penegasan tentang kisah ini ya. Oke, usia berapa tadi Rasulullah diangkat pada waktu itu? Usia 30 ya, teman-teman ya. Nah, untuk perlu diketahui di sumber yang lain, teman-teman bisa menyimak. Perlu diketahui bahwasanya pada zaman Nabi Ismail, sebagaimana disebutkan dalam sejarah, tinggi bangunan Ka'bah itu hanya 9 hasta. Satu hasta itu teman-teman, sehasta itu, tulang hasta, tahu ya tulang hasta? Kemudian oleh orang-orang Quraisy sebelum Islam, tingginya ditambah lagi 9 hasta. Jadi berapa tingginya? Dulu 9 hasta, kemudian ditambah lagi 9 hasta lagi. Jadi tingginya berapa? Tingginya adalah 11 hasta. 18 hasta, betul. Jadi tingginya adalah 18 hasta. Selain itu, pintunya ditinggikan lagi dari permukaan tanah. Nah, kan sering banjir begitu ya. Jadi dinaikkan, tingginya dinaikkan lagi sehingga tidak bisa dimasuki kecuali menggunakan tangga atau tahapan. Teman-teman bisa membayangkan ya, di mana Ka'bah itu kalau ada yang mau masuk ke dalam bangunan Ka'bah itu menggunakan tangga, betul ya? Ya, jadi pakai tangga. Jadi untuk masuk ke dalamnya itu menggunakan tangga. Kemudian pada zaman Ibnu Az-Zubair, ditambah lagi tingginya sebanyak 9 siku. 9 siku walau alam ya. Kemudian sehingga tinggi keseluruhannya menjadi 27 hasta. Setinggi itu pula Ka'bah hingga saat ini. Nah, jadi tinggi sekali kakinya. Ibaratnya bisa lebar ya. Kayak rumah Ustaz lah dulu pernah banjir begitu ya. Tapi Ustaz belum meninggikan lantai yang ditinggalkan sama sebagian dapur ya. Nanti kalau ada rezeki kesempatan mungkin kita tinggikan lagi nanti.
Nah, ini share screen lagi. Jadi kalau belajar online itu begini ya, bisa online juga mencari sumber. Ya, nampak semuanya teman-teman? Nampak ya? Nah, jadi ini Ka'bah yang zaman dulu. Bayangannya begini ya, ini ilustrasi saja. Jadi yang disebut dengan Ka'bah itu yang hitam ini, ya, semua kotak hitam ini. Kenapa disebut dengan kotak hitam, Ustaz? Karena kebetulan permadaninya itu dipasang yang berwarna hitam, blue hitam ya. Kemudian tadi yang 9 hasta, 27 hasta itu adalah tangga yang di sini. Nah, gini ya. Dulu pendek, kemudian ditambah 9 hasta. Kemudian di zaman seterusnya lagi ada juga tadi disebutkan ditambah lagi 9 siku. 9 siku itu 9 anak tangga kali ya. Jadi ada 27 anak tangga. Banyak juga ya. Jadi yang kita lihat pada kita lihat gambar-gambar Ka'bah ya teman-teman ya. Ka'bah dan Hajar Aswad. Kita langsung lihat bagaimana penampakan dari Ka'bah dan Hajar Aswad itu yang sesungguhnya. Wow. Ini teman-teman. Udah lihat? Siapa yang sudah pernah umroh? Ada yang sudah pernah umroh? Pengen umroh? Masih terbentur dengan ini ya. Ini polisi ini ya. Oh, ini nggak ada Hajar Aswadnya, maaf. Ini Ka'bahnya teman-teman ya. Ini kalau tidak salah, oh bukan ya, ke sudut itu. Sebentar. Ka'bah dan Hajar Aswad. Nah, ini dia. Mana ya? Sama sekali ya. Oke. Nah. Oh, banyak iklan teman-teman, pantesan. Bentar ya. Baik. Ini contoh Hajar Aswad ya. Nah, ini dia. Sudah lihat semuanya Hajar Aswad? Sudah ya. Kalau belum ada yang belum pernah melakukan ibadah umroh ke Baitullah atau melaksanakan haji, boleh teman-teman berniat dari sekarang agar dimudahkan kita sampai ke sana. Karena haji itu merupakan salah satu rukun Islam ya. Nah, kalau bisa bagi yang mampu, betul, bagi yang mampu. Namun oleh sebab itu kita tetap juga memasang niat agar suatu hari aku ingin pergi ke tanah suci untuk haji dan umroh. Untuk orang tua juga begitu ya. Kalau belum sempat sekarang nggak apa-apa. Apalagi sekarang di musim corona. Nah, ini kisah orang yang naik haji teman-teman. Baik, kita lihat yang lain mungkin, gambar-gambar yang lain. Dan inilah penampakan Ka'bah yang tadi kita bahas. Dan penampakannya banyak sekali. Nah, sini ya. Nah, ini presiden kita sedang masuk. Ya, presiden Indonesia pernah masuk ke dalam Ka'bah, diberikan penghormatan ya. Bersama istri, kemudian putra beliau kalau nggak salah waktu itu ya. Presiden Joko Widodo.
Ini lebih dekat lagi yang ini ya. Kemudian di dalam Wikipedia, maka kita tidak membahas Hajar Aswad lagi jadi ya. Yang disebut dengan Hajar Aswad itu ini ya. Kalau kebuka nanti bisa kita review lebih dalam lagi ya tentang Hajar Aswad. Intinya adalah Rasulullah pada waktu itu sangat dikagumi oleh masyarakat di sekitar karena Rasulullah memberikan solusi yang jitu ya, solusi yang tepat dan disukai oleh orang-orang di sekitarnya, di mana solusi yang beliau tawarkan itu luar biasa, memberikan solusi yang solutif begitu lah ya. Kemudian orang-orang juga merasa puas. Demikian mungkin dari Ustadz. Ustadz tadi ingin menyampaikan beberapa bagian di Ka'bah sebenarnya. Kepalangan kita membaca tentang Ka'bah ini ya. Nah, kita coba lihat lagi. Ka'bah dalam bahasa ini di Wikipedia juga disebutkan bahwasanya sejarah perkembangan ya. Nah, Ka'bah yang juga dinamakan Baitul Atiq, rumah tua, bangunan yang dipugar pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah Nabi Ismail berada di Mekah atas perintah Allah. Dalam Al-Quran surah 14 ayat 37 dikira bahwa situs Ka'bah telah berada sewaktu Nabi Ibrahim menempatkan Hajar Aswad dan Nabi Ismail di lokasi tersebut. Nah, untuk yang pada zaman Nabi ini teman-teman, pada masa Nabi Muhammad SAW berusia 30 tahun sekitar 600 Masehi dan belum diangkat menjadi rasul pada saat itu, bangunan ini direnovasi kembali akibat banjir bandang yang melanda kota Mekah pada saat itu. Sempat terjadi perselisihan antara kepala suku atau kabilah ketika hendak meletakkan kembali batu Hajar Aswad pada salah satu sudut Ka'bah. Namun berkat penyelesaian Nabi Muhammad, perselisihan itu berhasil diselesaikan tanpa pertumpahan darah dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Begitu ya. Nah, inilah materi yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Saya berharap dari penyampaian materi ini teman-teman semakin kokoh keimanannya kepada Allah dan kepada Rasul Muhammad SAW dan senantiasa teman-teman menjaga diri dari hal-hal yang keji dan mungkar ya. Kemudian karena kita mengimani hal tersebut, maka beribadah kita juga lebih baik dari hari ke hari sehingga kita fondasi keimanan kita semakin baik dan menjadi pribadi yang soleh untuk bekal kita di hari ke depan. Saya pikir tidak ada yang bertanya dan di ujung waktu juga, mari kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.